Coba bayangkan skenario ini. Senin pagi, Aula Besar Rakyat Beijing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping. Karpet merah digelar, upacara militer dipersiapkan. Ratusan wartawan dari seluruh dunia menyaksikan momen yang tidak terjadi dalam 9 tahun terakhir. Kamis, 4 hari kemudian, di aula yang sama, karpet merah yang sama, belum sempat disimpan. Vladimir Putin dari Rusia melangkah masuk. Disambut dengan upacara yang nyaris identik, dengan tangan yang sama, oleh wajah yang sama. Dalam 1 minggu, dunia disuguhkan pemandangan 2 pemimpin superpower berkunjung di satu tuan rumah. Karena apa yang terjadi di Beijing minggu ini bukan sekadar pertemuan diplomatik rutin. Ini bukan sekadar jabat tangan untuk foto. Ini adalah momen di mana peta kekuasaan dunia, peta yang sudah terbentuk selama 8 dekade sejak akhir Perang Dunia Kedua, sedang digambar ulang secara real time di depan mata kita semua. Dan yang paling menarik bukan apa yang terjadi di dalam ruangan pertemuan itu. Yang paling menarik adalah satu pertanyaan sederhana yang belum ada yang menjawab secara jujur. Dari 3 pemimpin yang hadir di Beijing minggu ini, siapa sebenarnya yang paling berkuasa? Dan siapa yang sebenarnya paling membutuhkan? Untuk memahami mengapa minggu ini begitu penting, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Dunia saat ini sedang dalam kondisi yang, kalau kita jujur, tidak jauh berbeda dari masa-masa paling tegang dalam sejarah modern. Konflik di Ukraina memasuki tahun keempat. Selat Hormuz terblokade akibat konflik Amerika-Iran. Ketegangan di Selat Taiwan tidak pernah turun dari titik mendidih. Perang dagang antara Amerika dan China baru saja memasuki babak baru setelah 8 tahun saling hantam. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba, dalam 1 minggu yang sama, ketiga pemimpin paling berpengaruh di dunia memilih satu kota yang sama sebagai titik temu: Beijing. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa Amerika dan Rusia seperti tergesa-gesa bertamu ke Cina? Dan kenapa Cina? Ada apa sebenarnya? Mengapa Cina seolah-olah kini menjadi aktor utama dalam situasi ini? Sekarang, mari kita bicara tentang sosok yang paling sedikit bicara, tapi paling banyak mendapatkan dalam drama seminggu ini. Xi Jinping. Kalau Trump datang ke Beijing membawa kebutuhan dan Putin datang membawa ketergantungan, Xi duduk di kursi tuan rumah dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari keduanya: pilihan. Xi memiliki kemewahan yang tidak dimiliki oleh Trump maupun Putin. Kemewahan untuk memilih, kemewahan untuk memberikan atau menahan, kemewahan untuk berbicara kepada musuh bebuyutan satu sama lain dalam 1 minggu yang sama, dan tidak harus memilih di antara mereka. Ini adalah posisi yang selama 2 dekade terakhir diusahakan Beijing dengan sangat sabar dan sangat metodis. Bayangkan perspektif Cina sejenak. Dari sisi Amerika, Cina membutuhkan pasar konsumernya, membutuhkan manufakturnya, membutuhkan kerjasamanya untuk menstabilkan situasi global. Dari sisi Rusia, Cina membutuhkan energinya yang murah, membutuhkan hubungan strategisnya sebagai penyeimbang tekanan Barat, dan membutuhkan pengakuan bahwa Rusia masih relevan sebagai kekuatan besar. Keduanya butuh Cina. Cina tidak butuh satupun dari mereka secara individual, tapi mendapat manfaat dari keduanya secara bersamaan. Tapi jangan salah baca situasi ini sebagai kemenangan bersih tanpa risiko. Cina juga punya kerentanan serius yang mendorongnya ke meja perundingan. Pertama, 50-70% kebutuhan energinya bergantung pada Timur Tengah yang sedang bergejolak. Dan dengan Selat Hormuz yang terblokade akibat konflik Amerika-Iran, setiap hari yang berlalu adalah ancaman nyata bagi mesin manufaktur Cina yang haus energi. Kedua, ekonomi Cina sangat bergantung pada ekspor, dan Amerika mengontrol jalur-jalur laut strategis yang menjadi urat nadi perdagangan Cina. Ketiga, untuk memenangkan perlombaan AI yang menjadi prioritas nasional Beijing, Cina butuh chip Nvidia, dan chip itu ada di tangan Amerika.
Jadi meskipun Xi duduk di posisi terkuat, ia tidak bermain tanpa tekanan. Ia bermain dengan tekanan, hanya saja ia lebih mahir menyembunyikannya dari siapapun. Dan sinyal itu terlihat jelas dari satu detail kecil yang hampir luput dari perhatian media. Jensen Huang, CEO Nvidia, orang yang menguasai chip AI paling penting di dunia, awalnya tidak ada dalam daftar delegasi Trump ke Beijing. Kemudian, tepat ketika Trump sedang transit mengisi bahan bakar di Alaska, Jensen Huang tiba-tiba muncul dan ikut naik pesawat. Dalam bahasa negosiasi bisnis, itu artinya ada terobosan yang terjadi di menit-menit terakhir. China mendapat sesuatu yang cukup signifikan untuk memancing Amerika membawa kartu terbesar mereka ke meja. Chip Nvidia sebagai iming-iming, akses pasar keuangan sebagai balasannya. Dan Xi Jinping berdiri di tengah semua itu, tersenyum, tenang, dan memegang semua kartu. Dan kemudian, 48 jam setelah Trump meninggalkan Beijing, datanglah tamu kedua, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Pemimpin yang 4 tahun lalu mengumumkan invasi ke Ukraina dengan keyakinan bahwa perang itu akan selesai dalam hitungan minggu. Pemimpin yang kini, setelah lebih dari 4 tahun, ratusan ribu korban jiwa, dan ekonomi yang perlahan terkikis sanksi barat, duduk di kursi tamu di Beijing dengan kebutuhan yang jauh lebih besar dari yang mau ia akui. Putin menyapa Xi dengan hangat. "Sahabatku yang terhormat," katanya, "kita terus berhubungan, baik secara personal maupun melalui pembantu pemerintahan. Tapi di balik kehangatan itu, ada kenyataan yang pahit. Rusia saat ini adalah mitra junior dalam hubungan ini. Bukan karena China lebih besar secara historis atau budaya, tapi karena pilihan Putin sendiri telah menempatkan Rusia dalam posisi ketergantungan yang semakin dalam pada Beijing." Sejak invasi Ukraina 2022, Barat memutus akses Rusia ke pasar keuangan global, membekukan cadangan devisa Rusia di luar negeri, dan memotong hubungan dagang yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi Rusia. Hasilnya, China menjadi satu-satunya mitra ekonomi besar yang masih mau berbisnis dengan Moskow secara terbuka. China kini adalah pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. China adalah pemasok terbesar barang-barang manufaktur yang tidak lagi bisa diimpor Rusia dari Barat. China adalah garis hidup ekonomi Rusia, dan keduanya tahu itu. Ekspor minyak Rusia ke China tumbuh 35% di kuartal pertama 2026 saja, dan Putin datang ke Beijing dengan harapan untuk mengunci kesepakatan minyak dan gas besar yang sudah hampir final. Sebuah kesepakatan yang menurut Putin sendiri sudah sampai di tahap yang sangat maju. Tapi energi bukan satu-satunya yang Putin cari di Beijing. Ada hal lain yang lebih mendesak dan lebih sensitif. Kepastian bahwa China tidak berpaling ke Amerika. Karena itulah timing kunjungan Putin begitu penting secara psikologis. Ia perlu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Xi memperlakukan Trump. Ia perlu memastikan bahwa grand bargain yang mungkin terjadi antara Amerika dan China tidak datang dengan harga pengorbanan hubungan China-Rusia. Dan jawabannya, China dengan hati-hati mengkalibrasikan sinyal. Ketika Menteri Luar Negeri Iran datang ke Beijing untuk bertemu, ia hanya bertemu dengan rekan setingkatnya, Menteri Luar Negeri Wang Yi. Tapi Putin disambut langsung oleh Xi Jinping dengan upacara militer penuh di Aula Besar Rakyat. Itu bukan sekedar protokol, itu adalah pesan yang dikalibrasikan dengan sangat cermat kepada Moskow, kepada Washington, kepada seluruh dunia yang memperhatikan. China tidak memilih. China bermain dengan semua orang, dan itu adalah pilihan yang paling menguntungkan. Tapi seberapa jauh China bersedia membantu Rusia secara konkret? Para analis membagi diri dalam dua kubu. Satu kubu meyakini bahwa China akan terus memberikan komponen teknologi dual use yang secara tidak langsung mendukung kapasitas militer Rusia di Ukraina. Karena itu menguntungkan China dalam jangka panjang dengan membuat Barat terus terfokus pada Eropa.
Kubu lain meyakini bahwa China akan semakin berhati-hati seiring mendekatnya potensi kesepakatan dengan Amerika, karena mendapat sanksi sekunder Amerika akibat terlalu dalam mendukung Rusia akan merugikan kepentingan ekonomi China yang jauh lebih besar. Keduanya mungkin benar secara bersamaan, dan itulah yang membuat posisi China begitu unik dan begitu kuat. Sekarang mari kita lihat gambaran paling besar dari semua ini. Karena apa yang terjadi di Beijing minggu ini sebenarnya adalah manifestasi dari sebuah segitiga kekuasaan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, tapi baru menjadi benar-benar terlihat jelas sekarang. Amerika memiliki sesuatu yang tidak dimiliki China dan Rusia. Sistem keuangan global yang masih berpusat pada dolar, teknologi AI terdepan melalui chip Nvidia, dan akses ke pasar konsumen terbesar di belahan barat. Tapi Amerika memiliki masalah besar, utang 39 triliun dolar yang terus membengkak, dan kebutuhan mendesak untuk menarik lebih banyak uang dari luar ke dalam sistem keuangannya. Rusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki China dan Amerika dalam jumlah yang sama: energi, gas alam, minyak mentah, mineral strategis dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Tapi Rusia memiliki masalah besar. Ekonominya terisolasi dari Barat, militernya terkuras di Ukraina, dan pertumbuhan ekonominya tahun ini hanya diprediksi 0,4%. Angka yang secara eufemistis disebut melambat, tapi dalam prakteknya mendekati stagnasi. China memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Amerika dan Rusia: manufaktur terbaik di dunia, populasi terbesar di dunia dengan tingkat tabungan tertinggi, dan posisi geografis serta diplomatik yang memungkinkannya berhubungan dengan semua pihak tanpa harus memilih. Tapi China memiliki masalah besar: ketergantungan pada energi impor, ketergantungan pada pasar ekspor global yang dikendalikan jalurnya oleh Amerika, dan kebutuhan mendesak akan chip AI canggih untuk memenangkan perlombaan teknologi dekade ini. Sekarang lihat bagaimana ketiganya saling mengisi. Rusia memberi China energi murah. China memberi Rusia barang manufaktur dan teknologi. Amerika ingin memberi China chip AI dan akses pasar. China ingin memberi Amerika akses ke tabungan konsumennya dan membantu menstabilkan situasi global. Amerika mengontrol energi di belahan barat yang juga dibutuhkan China. Dan Rusia butuh China untuk tetap hidup secara ekonomi. Ini bukan perang, ini bukan aliansi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih menarik dari keduanya. Ini adalah saling ketergantungan yang saling mengancam, sekaligus saling menopang, di mana tidak ada satupun pihak yang bisa menghancurkan pihak lain tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Dan itulah mengapa meja perundingan di Beijing adalah tempat yang paling penting di dunia saat ini.